Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you're fine today now. Alhamdulillah, we meet again. We learn together in English lesson with Ustazah Putri. Ya, selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita masih berjumpa dan belajar dalam bahasa Inggris di pagi hari ini bersama saya Ustazah Putri. Dan minggu kemarin kita libur untuk menjelang puasa ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita dalam keadaan masih bersemangat walaupun puasa ya, karena di pagi hari ini otomatis semangat belajar itu masih ada ya, sampai dijaga semangatnya sampai nanti sore ya. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, protokol kesehatan 5M, dan semangat untuk beribadah, berlomba-lomba untuk mencari surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Today, we will study about simple present tense. Nah, di sini anak-anakku kita belajar bersama tentang simple present tense untuk kelas 7 ya, dan kelas 8. Kebetulan materinya sama, jadi Ustazah gabungkan jadi satu aja. Nah, dulu kita pernah belajar simple present tense ya di semester 2 ini, tapi simple present tense-nya itu berhubungan dengan to be. Nah, untuk saat ini itu berhubungan dengan verb yang dikombinasi dengan bentuk kalimat positive sentence, negative sentence, and imperative sentence ya. Jadi simple present tense dalam bentuk to be ataupun bentuk verb 1 atau verb yang ditambah es atau s itu semuanya sama, maknanya sama ya. Tergantung konteksnya. Kalau menggunakan verb 1 atau verb yang ditambahkan es atau s berarti itu menunjukkan sebuah kegiatan. Tapi simple present tense yang menggunakan to be itu menunjukkan sebuah kebenaran yang ada, general truth ya. Nanti ada di materi kita kali ini. Nah, yang untuk kelas 8 sudah Ustazah bahas ya di awal semester 2 ini. Karena materinya sudah selesai, maka Ustazah mengulangi lagi. Gitu nggih. Tetap menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir, amal sulih nanti tugas yang Ustazah berikan dikerjakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, simple present tense. Open your book page on number 143 for 7th grade ya. Dibuka halaman bukunya halaman 143 untuk yang kelas 7. Nah, di sini unit 11 itu banyak sekali ya yang harus kita pelajari. Nah, Ustazah ambil 3 poin di tengah-tengahnya, yaitu simple present tense yang berbentuk positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Itu nggih. Next, open your book page on number 154 for 7th grade. Nah, simple present tense consists of 3 parts: positive sentences, negative sentences, and interrogative sentences or imperative sentences.
use simple present tense to give information about facts, general truth, and repeated activities in the present. Jadi, seperti yang Ustazah sampaikan tadi ya, simple present tense ada 3 bagian. Yang pertama positif, kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga kalimat tanya. Ya. Nah, 3 kalimat tersebut itu memberikan informasi tentang sebuah fakta, sebuah kebenaran yang umum, dan aktivitas yang diulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari dalam waktu yang sekarang atau saat ini. Itu. Nah, I will show you about simple present tense to give information about facts. About facts. The first example, lion is animal. Seperti yang sudah kita ketahui dari kecil ya, lion is animal. Itu benar, itu fakta ya. And then the sun rises in the east. Ya, ketika kalian dilahirkan di bumi, matahari itu terbit dari sebelah timur. Itu benar ya, itu fakta. And then Jakarta is a capital city of Indonesia. Nah, ketika kalian sudah bersekolah, kalian diberi fakta tentang Jakarta adalah sebuah ibu kota di Indonesia. Itu benar ya? Benar. And then 1 week is 7 days. Jadi yang terakhir ini ada contoh 1 minggu ada 7 hari. Itu benar ya? Ketika kalian lahir sampai sekarang, itu contoh yang Ustazah berikan ini masih sama. Otomatis simple present tense to give information about facts is true. Nah, and then next, general truth. Simple present tense to give information about general truth. Nah, general truth and about facts itu hampir mirip contohnya ya. Ketika kalian nanti mencari di internet itu insya Allah juga sama. The ice is cold. Ya, dari kecil sampai sekarang rasanya es yang dingin itu masih sama, masih benar ya. A carrot is a vegetables. Nah, wortel adalah sebuah kelompok dari sayur-sayuran. Itu benar ya. Benar. Fish lives in the water. Nah, kebenaran yang umum itu contohnya di sini ada ikan hidup di air. Itu masih umum ya. Tidak ada ikan yang hidup tanpa air, itu belum ada. Yang ada malah mati. And then each person has 2 hands. Nah, setiap orang mempunyai 2 tangan. Adapun yang lebih dari 2 tangan atau bahkan 1 itu ya atas kehendak Allah ya. Atau orang itu yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Tapi secara umum tangannya orang itu ada 2. Ini yang termasuk general truth ya. And then the last is simple present tense to give information about repeated activities in the present. Nah, yang kita bahas adalah yang repeated activities. The student loves study. Ya, jadi seorang murid itu mencintai
atau suka belajar itu adalah sebuah aktivitas yang diulang-ulang ya, karena kewajiban seorang murid adalah belajar. And then I go to school every day. Nah, karena selama pandemi ini kalian tidak berangkat sekolah setiap hari, maka setiap hari kalian belajar, gitu ya. And then my classes begin at 8. Nah, dulu kebiasaan kalian berangkat sekolah yang setiap hari, pasti kelas dimulai kurang lebih jam 8. My father work hard every day. Nah, ini yang diulang-ulang oleh ayah kalian ya, oleh bapak kalian, yaitu seorang ayah bekerja keras setiap hari. Nah, from 3 things about facts, general truth, and repeated activities, you may open your handphone or your phone cell to get more example about that ya. Jadi kalian bisa mencari contoh yang lain selain dari ustazah yang saya tampilkan tadi. Next. Nah, pembelajaran yang sama antara kelas 7 dan kelas 8 itu ya yang ini intinya ini. Ya, belajar simple present tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, and imperatif. Yang berada di sebelah kiri kalian ini adalah sebuah formula atau rumus ya. Jadi yang di sebelah sini itu adalah patokan kalian untuk membuat simple present tense dalam 3 kalimat tersebut. Ini harus seperti itu, harus paten. Karena kalau kurang yang kalian tulis itu kurang, maka ya nanti akan menjadi sebuah kesalahan. Contohnya di sini adalah positive sentence. Untuk to be, he, she, it, itu kata kerjanya ditambahi s atau s, es atau is. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk to be, I, you, we, kok you-nya 2 ya? I, we, you, they, itu verbnya tanpa s atau verbnya tunggal, verbnya 1. Seperti itu. Nah, untuk cara mengingat yang lebih mudah, biasanya ustazah memberikan contohan kepada anak-anak ya untuk membedakan mana yang harus diberi s atau tidak sesuai subjeknya itu. Kalau ustazah memberi contohan, ya ini subjek yang bawah ini, Dewi Ayu ya, Dewi Ayu. Kalau kita mengenalnya dalam sebuah nama itu Dewi. Nah, Dewi Ayu, Dewi Ayu itu. Dewi Ayu nggak doyan es, maksudnya untuk subjek they, we, I, and you, verb without es, s, or ies. Nah, seperti itu. Contohnya Dewi Ayu nggak doyan es, seperti itu. Maka subjek yang lain, he, she, it, itu menggunakan s. Seperti itu contohnya. Karena bentuk positif ini mengingatnya seperti itu, tapi kalau dalam bentuk negatif dan bentuk kalimatannya itu tidak menggunakan patokan seperti itu, tapi ada tambahan tersendiri. Next, negative sentence. For subject he, she, it, ya, yang kalian tadi pahami ketika positive sentence itu ada subjek plus predikat, maka ketika negatif itu ada negatifnya. Negatifnya itu yaitu does not and doesn't. Does not dan
do not, ya. Karena tadi kalian sudah paham dan tahu bahwa verb untuk subjek he, she, it itu menggunakan s, maka negatifnya juga harus menggunakan s, yaitu does not, ya. Lalu verb yang mengikutinya juga menggunakan verb 1. Tidak boleh sama seperti penggunaan kalimat negatif yang ditambahkan s atau is itu tadi. Itu tidak boleh karena kalimat negatif ini menggunakan does not itu sudah ada s-nya, gitu ya. Sedangkan untuk subjek I, you, we, they itu untuk menandai bahwa kalimat itu negatif itu menggunakan do not atau don't, gitu ya. Lalu diikuti dengan verb 1 juga. Nah, gitu ya. Jadi negatif sentence seperti itu. Contohnya ada di bawah, bisa kalian baca ya. She doesn't start new diet. Itu for subject she. Sama halnya dengan he. He doesn't start new diet. Ya, tapi beda dengan it. Itu tidak mungkin. Sebuah benda tidak melakukan diet itu tidak mungkin ya. Maka subjek yang pas adalah for he or she. And then you don't start new diet. Bisa kita ubah dengan subjek we ataupun they. Sama juga ya. Itu contoh dari negative sentence. And next, imperative sentence or interrogative sentence. Nah, ketika kalimat negatif itu ditandai dengan doesn't untuk subjek he, she, it, dan do not untuk subjek they, we, you, maka kalimat negatif yang di atasnya itu ada imbuhan does and do, kita tarik ke depan untuk diubah ke dalam kalimat tanya seperti ini, ya. Lalu diikuti subjek, lalu verb, ya. Lalu verb di belakang subjek. Nah, seperti itu. Jika kalimat negatif tadi ada not-nya, maka ketika diubah dalam bentuk kalimat tanya, itu tidak menggunakan not ya. Hanya does and do saja. Gitu. Ini contohnya. Di bawah juga ada. She starts new diet. She starts new diet. Itu sebuah kalimat positif karena tidak ada not-nya, tidak ada doesn't untuk subjek she ya, dan kata kerjanya diikuti dengan s, maka membentuk kalimat positif. She starts new diet. Nah, ini kalimat positif diubah dalam bentuk kalimat tanya. Yang semula starts ini itu ada s-nya, berarti dia does ya, karena subjek she, maka does itu ditarik ke depan seperti ini. Lalu di belakangnya mengikuti seperti kalimat positif tadi. Ada subjek, ada verb, ada objeknya. Seperti itu jika mengubahnya ya. Sama halnya dengan untuk subjek they, we, you ya. Itu sama. You start new diet. Ini membentuk kalimat positif karena tidak ada tanda not-nya dan subjeknya membentuk verb 1, maka bisa dikatakan di sini adalah kalimat positif. Nah, kalimat positif ini diubah dalam bentuk kalimat tanya, itu start
Start ini ya, start ini kalimat, kata kerja. Itu verb 1, maka ditarik ke depan menggunakan do. Selanjutnya, itu kalimat positif di atas ditarik ke bawah. Gitu. Do you start new diet? Nah, seperti itu. Nah, 3 kalimat ini jika kalian belum paham, maka nanti ketika mengerjakan kalian boleh melihat formula ini atau rumus ini. Ini sama ya yang ada di buku kalian di halaman 154, tapi karena Ustazah tidak mau mengetik, Ustazah hanya mencari dalam sebuah internet saja, maka Ustazah menemukan hal ini. Ini sama juga. Nah, seperti itu. Itu simple present tense. Sedangkan yang di sebelah sini apa tahu sebelah kanan ini atau di sebelahnya ini juga berhubungan dengan simple present tense, adverb of frequency, yaitu kata imbuhan. Ya, kata imbuhan yang membentuk segitiga ini adalah imbuhan. An adverb of frequency tells us how often something takes place. Jadi, adverb frequency itu menjelaskan atau menceritakan bagaimana sesering mungkin sesuatu itu diambil, ya dilakukan. Kalau berhubungan dengan aktivitas ya dilakukan. Contohnya di sini ada kata always sampai never. Nah, bisa dilihat persenannya itu seperti ini. Frekuensinya, how often-nya itu seperti ini. Bisa dilihat dari persenan atau presentasenya. Gitu. Jadi ketika always itu 100% dilakukan, berarti setiap hari dilakukan. And then usually itu 90% ya mulai berkurang atau kadang-kadang, kalau kita dalam bahasanya kadang-kadang. Normally atau generally itu udah mulai berkurang ya. Umumnya, kalau kita bisa katakan itu umumnya. Untuk often, frequently itu sebanyak 70% itu dilakukan sesering mungkin. Insya Allah seperti itu ya. Sedangkan sometimes 50% jarang ya. Bisa ya, bisa tidak, itu sometimes jarang ya. Occasionally 30%, seldom 10%, rarely 5%, and then never 0%. I never listen to rock music. Jadi saya hampir tidak pernah mendengarkan musik rock. Nah, contohnya seperti itu. Itu. Nah, untuk adverb of frequency ini letaknya di mana untuk membuat 3 kalimat? Untuk membuat 3 kalimat, itu seperti contoh seperti ini ya. Jadi, adverb-nya itu harus berada di depan kata kerja. Ya, harus berada di depan kata kerja. Maka nanti ketika diubah dalam bentuk kalimat tanya, kalimat negatif, itu juga sama. Ya. Kalau kalimat negatif, seperti yang dicontohkan, she doesn't start new diet, maka contohnya yang Ustazah ambil adalah always ya. Salah satu saja dulu. She doesn't always start new diet, seperti itu. She doesn't always start new diet. And then diubah dalam bentuk kalimat. She always starts new diet. Diubah dalam bentuk kalimat tanya. Does she always start new diet? Seperti itu. Ya.
Oke, pembelajaran untuk kelas 8 sampai di sini saja. Ya. Untuk kelas 7 kita lanjutkan dengan pembagian tugasnya. Nah, ini. Activity 14. Open your book page on number 155. Ini Ustazah ambil 3 contoh saja ya dari 15 soal. Yang lain bisa dikerjakan di buku tugas untuk yang boarding, untuk yang online, mengerjakan online, siswa yang mengerjakan online bisa dikerjakan di buku paketnya atau di buku tugas juga boleh. Number 9. A cow blank 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 4 legs. Nah, yang diberi tanda kurung ini adalah suatu pilihan jawaban yang harus dijawab untuk mengisi titik-titik pada kalimat di depannya. Nah, kalau di sini subjeknya a cow, maka bentuk subjeknya itu adalah tunggal. Maka kata kerjanya adalah yang ada tambahan S-nya ya, yaitu has. Nah, saya beri tanda seperti ini. Saya beri tanda ini. Sama aja ya. Ini aja. Nah, seperti ini. Terus bagaimana dengan jawaban have? Kalau jawaban have itu bisa, asalkan subjeknya diubah. Subjeknya yang memiliki S juga. Ya. Jadi simple kok. Jika subjeknya itu lebih dari satu, atau kalau kata benda yang ada S-nya, ya jumlahnya lebih dari satu, maka verb-nya yang mengikutinya itu tidak ada tambahan S. Ya. Contohnya di sini adalah a cow, itu subjeknya tunggal. Maka verb-nya harus ada S-nya, seperti itu. Jadi patokannya S atau tidaknya itu bisa dilihat dari subjeknya saja. Kalau subjeknya ada S-nya, maka verb-nya tidak ada S. Kalau subjeknya ada S-nya, maka verb-nya tidak menggunakan S. Gitu. Simple kok. Kalau have bisa, tapi diubah dalam seperti ini. The cows have 4 legs. Maksudnya the cows di sini bukan satu sapi, ya, satu sapi, tapi maaf, the cows di sini itu maksudnya jumlah sapinya banyak ya. Masing-masing memiliki 4 kaki seperti itu. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Ketika jawabannya has itu subjeknya 1. Ketika jawabannya have, di sini saya memberikan contoh the cows, itu ada S-nya. Seperti itu. Nah, ini dia perbedaannya. Itu nggak ya? And then number 12, people always blank 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 jackets in winter. Ya, people always. Nah, ini menggunakan adverb. People sendiri itu bentuknya adalah jamak. Ya, jadi kedudukannya itu sama seperti they.
Ya, maka jawabannya di sini adalah verb yang menggunakan tanpa s atau s. Nah, seperti itu. People always wear jackets in winter. Bagaimana jika jawabannya itu wears atau wear-nya ada s-nya? Itu juga bisa. Tapi kita ubah dulu subjeknya, ya. Kalau people itu jamak, maka tunggalnya adalah person. Atau gini, saya memberikan tambahan seperti ini. Every person always. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika jawabannya itu where, itu subjeknya people, karena kedudukannya people itu sama seperti they, dan ketika jawabannya where's, itu subjeknya harus tunggal. Ustazah memberikan contoh every person. Every person. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaannya ya. Next. The girl often blank 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 me a kind of-nya kok banyak ya? Of ice cream. Nah, the girl. Subjeknya tanpa ada s. Kedudukannya sama seperti si. Ya, karena the girl itu dia perempuan, maka kedudukannya sama seperti si. Otomatis jawabannya di sini adalah buys. Ya, maaf, ya buys. Buys. Nah, bagaimana jawabannya itu by? Maka the girls yang sebagai subjek di atas itu kita tambah s saja ya. Seperti ini. Maaf, ini kok S-nya banyak ya? Nah, jadi ada perbedaan untuk nomor 15. Ketika subjeknya the girl, maka verb yang digunakan harus ada S-nya. Ya. Dan jika subjeknya menggunakan S, yaitu the girls, maka verb yang digunakan tanpa S. Di sini contohnya by. Seperti itu. Paham ya? Paham. Next, activity. Kalau activity 14 di sini adalah bentuk positif sentence ya. Nanti kalian mengerjakan itu bisa melihat di halaman sebelumnya, yaitu halaman 154, yaitu menjadi patokan ya. Jika di dalam tabel itu
Dewi Ayu, terus subjeknya he, she, it, maka kalian harus berpikir ulang subjek yang digunakan dalam kalimat itu kedudukannya yang sama yang mana. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Activity 15. Masih di halaman yang sama, 155. Ya. Make the following sentences into yes and no questions, and also change the subject into subject pronouns. Subject pronouns itu kalian sudah mempelajari ya. Subject pronoun. Membahas subject pronoun sebenarnya Ustazah banyak catatan kepada kalian ya. Itu banyak ya, tapi ya masuk ke soal aja, nanti insya Allah kalian sudah tahu. Subject pronoun itu kalian sudah mempelajarinya di halaman bab sebelumnya ya. Ustazah carikan dulu. Subject pronoun itu ada di halaman 124. Nanti kalian bisa dilihat kembali. Subjek pronounnya saja ya, yaitu berada di tabel sebelah kiri di halaman 124 ya. Seperti itu. Nah, untuk activity 15 itu Ustazah mengambil 3 contoh. 2 contoh yang ada ditambah 1 contoh yang Ustazah ambil. Nah, di sini number 1, Chen has breakfast at 6. Diubah dalam bentuk kalimat tanya ya, into yes and no question. Itu seperti ini. Does she have breakfast at 7? Nah, ketika diubah dalam bentuk kalimat tanya ya, yang di sebelah sini adalah nanti jawaban kalian, itu jawaban yang salah ya, karena tidak sesuai fakta seperti di kalimat ini, contoh kalimat ini ya. Nah, subjek pronounnya dari Jen itu apa sih Us? Yaitu she. Di sini ditunjukkan oleh she ya, oleh she. Ini menggantikan Jen. Nah, seperti itu. Lalu ketika kalimat tanya ya, untuk nomor 1 diubah dalam kalimat tanya, maka has-nya di sini itu diubah dalam bentuk have ya. Tapi ini juga salah menurut Ustazah, karena di mana-mana kalau she itu pasangannya sama has, bukan have. Seperti itu. Maka dalam kalimat tanya yang berada di sebelah kanan itu harus jawabannya yang negatif atau jawabannya yang memiliki arti tidak sesuai dengan kalimatnya. Seperti itu. Ada lagi yang ditunjukkan salah itu at 7. Ini juga salah ya. Ustazah beri tanda kuning. Nggak kelihatan ya? Orange. Nah. Ini juga sama.
Next, number 2. Cats eat fish. Cats eat fish. Maka jawaban yang harus kalian jawab itu, do cats eat meat? Nah, kok di sini di dalam contohnya itu subjeknya cat, kok tidak diubah dalam subjek pronoun dari cats tersebut? Tidak ya. Karena kalau cats-nya itu diubah dalam bentuk subjek pronoun itu berarti they, ya they, karena ada s-nya, kucingnya itu banyak, maka kedudukan yang sama itu subjek pronounnya adalah they, bukan it lagi. Ya. Nah, di sini yang kelihatan kontras yaitu meat yang semula itu adalah kalimat faktanya adalah fish. Nah, itu. And then Ustazah mengambil contoh di nomor 4. Nah, untuk nomor 3 sampai 7 itu ada 5 soal ya. Di belakangnya itu ada beberapa kata. Nah, kalian tugasnya hanya membuat kalimat tanya saja yang terdiri dari do or does, and then subject, and then verb. Hanya itu saja. Di belakangnya sudah ada jawaban kata bantunya sebagai kata bantu. Nah, itu. Ya. Maka di sini number 4, Ivan studies hard. Itu adalah sebuah fakta. Nah, kalian ubah dalam bentuk kalimat negatifnya atau pernyataan yang bertentangan dengan faktanya, yaitu Ivan studies hard. Maka seperti ini. Does Ivan, ya seperti yang kalian ketahui, Ivan itu adalah dia laki-laki. Kedudukannya, Ivan itu anak laki-laki, maka diubah dalam subjek pronouns-nya itu adalah he. And then study-nya itu tidak menggunakan S ya. Study Leslie. Nah, ini he-nya itu menggantikan seorang Ivan ya. Subjek pronouns dari Ivan itu adalah he ya. And then study hard itu bukan lawan kata ya, tapi bisa jadi lawan kata. Belajar giat, lawan katanya adalah belajar dengan malas-malasan, yaitu study Leslie. Nah, Ustazah beri tanda kuning ya. Study hard, study Leslie. Ivan, he. Nah, seperti itu. Jadi, untuk nomor 3 sampai 7 yang Ustazah tandai blok ini itu adalah yang tulisan yang sudah atau kata-kata yang sudah dicetak atau menjadi kata bantunya itu di buku kalian. Nah, tugas kalian hanya menjawab pertanyaannya, membuat pertanyaan yang terdiri dari do or does, and then subject, and then verb. Ya, itu saja. Jadi nanti ketika menjawabnya bisa melihat
di halaman sebelumnya atau rumus yang sudah ada di buku paket kalian. Gitu nggih. And then next, kita tadi activity 14, activity 15 itu membentuk kalimat positif dan negatif, maka activity 16 on your book page on number 156 itu adalah membentuk kalimat imperatif atau interrogatif, kalimat tanya. Ya. Make the following sentences negative. Perintahnya membuat kalimat negatif. Use the clues. Jadi, clue itu yang diberi tanda kurung. Ya, yang diberi tanda kurung ini. I know Sarah. Itu ada sebuah fakta atau kebenarannya. Bukan kebenaran umum ya, tapi sebuah kebenaran. I know Sarah. Sedangkan kalian membuat jawaban yang ada di dalam kurung ini dengan membentuk kalimat negatif. I don't know Tina. Nah, saya beri tanda bahwa di sini menunjukkan kontras atau ketidaksamaan. Ya. Di dalam sebuah kalimat itu faktanya Sarah ketika membuat kalimat negatif menggunakan subjek Tina, gitu ya. And then number 2, she likes cats. In the bracket sentence is dogs. So the answer is she doesn't like dogs. She doesn't like dogs. Ya. Simple kan? Hanya mengubah kata belakangnya dan ditambahi do not atau doesn't sesuai dengan subjeknya. Nanti bisa dilihat di rumus yang sudah ada di buku paket kalian. Gitu. Kerjakannya dengan teliti, dengan baik-baik. Jangan sampai salah ya. Karena activity-nya ini menurut Ustazah juga banyak. Jadi kalian harus belajar sambil meneliti jawaban, sambil hati-hati, gitu maksud Ustazah. Seperti itu. Subjek sama ya. Si. Ketika kalimat positif likes, maka di kalimat negatif S-nya hilang. Tapi ada imbuhan kata negatifnya, yaitu doesn't. Nah, yang ada di kalimat positif adalah cats, maka jawaban kalian sesuai dengan kalimat yang ada di dalam kurung, yaitu dogs. Seperti itu. Simple kan ya? Gampang kan ya? Gampang. Nanti bisa dicoba lagi untuk mengerjakan nomor-nomor selanjutnya atau nomor yang lain. And then the last example. Number 7. Teachers work at school. In the bracket sentences in hospital. Ya. Jadi subjeknya sama ya. Teachers. Maka kalian pilih kalimat negatifnya antara antara done or doesn't. Itu harus disesuaikan dengan subjeknya, yaitu teacher. Sedangkan teachernya di sini ada tambahan S. Ya.
teachernya ini ada tambahan S. Seperti ini. Maka yang di negatif sentence-nya ini itu adalah don't, ya, don't. Don't work. Work-nya sama ya, tidak menggunakan S. Dalam sebuah kalimat tidak menggunakan S, dalam membentuk kalimat negatif juga tidak menggunakan S. Nah, setelah work, kalian berhenti, lihat yang di dalam kurung. Ya, ini sudah sampai di verb atau kata kerjanya, maka selanjutnya kalian menambahkan kata yang ada di dalam kurung. Hospitals. Seperti itu. Ya. Ustazah memberikan contoh satu lagi. Jika kalimat negatifnya itu berubah menjadi doesn't, itu harus disesuaikan dengan subjeknya. Teacher-nya kita hilangkan S-nya ya. Tanpa S, maka kalimat negatifnya menjadi doesn't. Kata kerjanya masih sama, yaitu work ya. Karena membentuk kalimat negatif, semua kata kerja itu harus diubah, harus membentuk verb 1 ya, tanpa ES ataupun S. Apapun itu tidak berhubungan dengan subjeknya ketika membuat kalimat negatif. Yang membedakan adalah done or doesn't. Gitu. In hospital. Ini masih sama ya. Saya kecilkan lagi biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ada S itu maka kalimat negatifnya don't, ketika tidak menggunakan S itu doesn't. Gitu ya. Nah, your task today, activity 14, 15, and 16. Ya. For offline student, activity 14, do 5 questions using questions and answer completely. Jadi untuk siswa offline atau boarding, siswa boarding itu mengerjakan 5 soal ya, komplit atau lengkap dengan soal dan jawabannya. Ya, mengerjakan 5 soal untuk siswa boarding lengkap dengan soal dan jawaban saja. Langsung dipilih, nggak usah menggunakan kalimat yang dikurung. Ya, langsung dipilih. Diisi ke dalam titik-titik tersebut. Tidak usah menggunakan kurung-kurung. Ya, itu catatan untuk siswa boarding. Gitu.
And then for online student, anak-anakku yang mengerjakan online atau yang mengerjakan dengan Google Form, do 10 questions by choosing the correct answers. Ya, jadi yang mengerjakan daring atau mengerjakan online itu mengerjakan 10 soal dengan memilih jawaban yang benar. Jadi tinggal klik. Simple kan? Simple. Yang menjadi siswa boarding jangan mengeluh karena setiap siswa boarding dan anak-anak yang mengerjakan online masing-masing ada poin tersendiri. Nah, gitu. Activity 15. For offline students masih sama ya. Do 5 questions using question and answer completely, and online student do 5 questions by writing down your correct answer. And then activity 16 for offline students, do 5 questions using question and answer completely, and for online students, do 5 questions by writing down your correct answer. Nah, saya jelaskan lagi ya peraturan untuk menjawabnya bagi siswa boarding dan siswa yang mengerjakan online seperti ini. Nah, jadi ketika kalian yang siswa boarding itu menulis soal ya, menulis soal yang di bawah ini ya. Seperti contoh ini. The cows have 4 legs. Every person always wears jacket in the winter. The girls often buy me a cone of ice cream. Seperti itu. Jadi tidak usah diberi kurung-kurung seperti ini. Jelas jawaban sudah ada di dalam kalimat tersebut, di dalam soal tersebut. Ya, gitu nggih. Next. Kalau yang untuk siswa mengerjakan online tadi sudah jelas ya, tinggal memilih jawaban yang benar dengan mengklik gitu aja. Sedangkan activity 15 for siswa boarding. Nah, kalian menulis 5 ya, seperti ini. Tapi yang saya beri catatan untuk activity 15 and 16 itu seperti ini. Ya, itu menulisnya sama seperti ini. Huruf kapital berada di depan kalimat. Huruf kapital berada di depan kalimat. Ya, lalu nanti diakhiri kalimat tanya atau kata tanda tanya. Seperti itu untuk activity 15. Ya. Jadi nanti kunci yang saya buat itu tulisannya seperti ini. Ya, jika kalian nanti salah atau kurang sesuai dengan kunci saya, di awal kalimat harusnya ditulis huruf kapital tapi kalian ditulis huruf kecil, maka nanti menjadi sebuah kesalahan yang tidak saya toleransi. Karena sudah saya beri aturan cara menulis di dalam Google Form tersebut. Ya. Next, activity 16 for online student. Seperti ini. Juga sama. Huruf kapital berada di depan. Ya. Dan tidak ada tanda apapun. Semua saya tuliskan seperti ini. Gitu nggih. Lalu kecuali huruf kapital tersendiri itu adalah nama orang, nama tempat, dan nama-nama yang lainnya itu
itu menggunakan huruf kapital. Selain itu hanya berada di awal kalimat saja, ya. Harus jelas ketika don't itu ada apostrof di atasnya, ya, tanda koma di atas itu harus jelas. Jangan memberi tanda apapun selain tanda apostrof atau bahkan tidak memberi tanda, ya. Ketika menulis doesn't atau don't itu harus ada tanda apostrofnya. Gitu nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairan untuk siswa, untuk anak-anakku yang berada di rumah maupun yang boarding, yang kelas 7 maupun kelas 8. Thank you very much for your attention today. I hope you can do my exercise today. Ya, tetap belajar mengerjakannya dengan hati-hati. Saya mentoleransi semuanya, bisa membuka apapun, bisa melihat apapun, asalkan jawaban kalian benar dan sesuai. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.